nge-show menampilkan data di data create itu termasuk read. Sedangkan sekarang kita akan buat create, update dan delete di praktikum yang ke-6. Nah, kita praktikumnya kurang 1 kali lagi ya, minggu depan yang terakhir. Nah, setelah itu nanti langsung tugas akhir praktikum. Silakan bisa disimak. Nah, di sini kita bahas dulu tentang tujuannya. Di sini tujuannya mahasiswa dapat memanipulasi data yang terhubung ke MySQL dengan interface yang telah disediakan dengan VB.NET. Nah, di sini CRUD itu singkatan dari create, read, update, dan delete yang sering digunakan pada aplikasi pengolahan data. Nah, di sini fungsi ini digunakan untuk menambahkan data, menghapus data, serta mengupdate data. Nah, kita bahas tentang simpan dulu. Nah, pada tahap simpan kita akan membuat prosedur untuk membuat data baru. Kita kemarin kan sudah membuat prosedur untuk nge-read, yaitu load data ya. Yang kalau kita buka di VB.NET, di sini ada satu prosedur data load, di mana fungsinya itu untuk menampilkan data ke data grid view. Nah, data grid view ini. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi simpan atau prosedur simpan di tombol save simpan ini. Nah, ini kita buat prosedurnya dulu di luar privat sub. Kita buat di bawahnya sub data load ya. Nah, ini di modul sudah saya siapkan codingnya, nanti tinggal diikuti. Dan terutama harus dibaca dengan benarnya. Di sini kita akan menyimpan tombol simpan ke dalam TBL save click. TBL save click ini adalah nama properties name-nya tombol save. Nah, ini kita kembali ke form. Dan di sini TBR save. Beda nggak apa-apa. Nah, kita klik 2 kali. TBR save klik, biar keluar event TBR save klik, kita harus klik 2 kali pada tombol save. Nah, dia muncul TBR save klik. Nah, di dalamnya sini kita isikan yang ada di modul. Kita isikan ini. Sampai and try. Nah, ini ada beberapa yang error karena tidak sama dengan properties name-nya. Kita cek di sini. Properties name textbox coded. Ini kita belum ubah ya properties name-nya txt code. Kita samakan yang ada di coding. Txt code dan txt name. Kemudian yang satu txt name, n-nya besar dan c-nya besar ya. Kita cek lagi. Nah, ini sudah nggak error. Lagi saya jelaskan sebentar. Di sini ada satu perintah di mana dim mycommand mysql ini untuk menyimpan perintah insert-nya. Kemudian setelah itu ada con, itu untuk memanggil koneksi MySQL connection. Terus connection stringnya kita panggil dengan server localhost, ID-nya root, passwordnya tidak ada, database-nya kita ganti sesuai dengan database yang sudah kita buat kemarin. Kemarin kita buat database dengan nama VB.NET. Terus setelah itu kita try untuk membuka koneksi dan membuat perintah query. Di sini ada insert into class, di mana ini adalah nama tabel, class code, class name itu adalah nama field yang ada di tabel. Terus values, dia akan memasukkan txt code yang diketik di dalam textbox txt code dan textbox txt name. Nah, ini dia akan insertkan di tabel kelas. Sebelumnya jangan lupa stem-nya harus diaktifkan dulu ya. Setelah itu mycommand.connection.con, ini kita aktifkan dulu stem-nya.
Terus kemudian make execute non query, ini untuk mengexecute. Terus message box data baru tersimpan, untuk keluar message box bahwa data sudah tersimpan. Terus text code empty, ini untuk mengkosongkan kembali text boxnya dan text box name-nya. Data load itu untuk menampilkan, dia memanggil prosedur data load untuk menampilkan ke data grid view, dan connection-nya close. Nah, catch my error ini, jika ada error dia akan menampilkan errornya apa. Oke, kita coba ya. Nol 3, terus pakaian anak. Nah, data baru tersimpan, klik OK, dia akan tampil otomatis di data grid view. Nah, ini untuk simpan ya. Sekarang kita lanjut ke edit. Oke, selanjutnya kita langsung ke tahapan edit. Nah, ini untuk edit sudah saya siapkan juga ya, edit data ini di bagian D. Di sini gunanya untuk mengubah data. Nah, untuk edit itu kita memilih data yang ada di grid view. Jadi bayangannya ketika user itu mengklik 2 kali grid view atau memilih data yang ada di grid view, maka nanti data yang akan ditampilkan di control input atau di text box. Nah, maka di sini kita harus membuat event grd data cell mouse double click. Nah, ini eventnya. Oke, kita coba buat ya event cell mouse double click. Ini data grid view-nya. Kalau di modul namanya grd data, tapi kalau mau diganti grd data nggak apa-apa. Tapi nanti load datanya juga sama ya, harus grd data. Nah, ini kita pakai data grid view 1 saja nggak apa-apa. Ini klik 2 kali. Nah, untuk mengubah cell mouse double click, kita cek yang ada lambang petirnya. Kita cari cell mouse double click. Nah, ini. Nah, terciptalah event data grid cell mouse double click. Dan yang di atas ini dihapus saja. Nah, kita buat di sini, kita kopas di sini untuk perintah editnya. Nah, ini ganti data grid view ya, karena tadi properties name data grid view-nya nggak dirubah grd data. Kalau ini tb edit, ini kita ganti properties name edit. Ini kan properties name tombol edit itu tbr edit. Berarti di sini nih kita ganti tbr edit. Nah, di sini fungsinya kalau txt code text sama dengan data grid view current cell 0, artinya yang ada di cell 0 di data grid view akan ditampilkan di txt kode.txt. Yang ada di cell 1 pada data grid view akan ditampilkan di txt name.txt. Kemudian tbr edit enable false dan txt code read only, karena nanti yang diubah hanya name-nya saja. Kalau code-nya nggak bisa, karena code itu primary key, jadi dia tidak bisa dirubah. Nah, ini baru menampilkan saja nih. Nah, untuk menyimpan hasil editan itu gimana? Nah, ini kita lanjut di bagian sini. Nah, di sini untuk menyimpan hasil edit kita perlu ini ada 2 cara ya, ada 2 cara. Kita bisa klik pada mouse. Kita bisa klik pada grd data grid view, klik 2 kali untuk menampilkan data yang akan diedit, atau kita bisa pilih di data grid 1 kali dan kita klik edit, tombol edit 1 kali. Nah, ini yang opsi yang kedua, cara yang kedua, yaitu memilih data dan kemudian setelah itu mengeklik tombol edit. Maka di sini ada event tbr edit, klik, isinya cukup memanggil grd data tadi. Ini memanggil
prosedur sel mouse double click tadi. Nah, cukup dipanggil saja. Dua kali. Nah, ini nggak ada get data, ini adanya data grid view. Oh, double. Terus cara nyimpen hasil editannya gimana? Bentar. Setelah itu kita tambahkan cancel dulu. Misalkan di tengah-tengah kita mengedit ternyata kita nggak jadi ngedit. Nah, ini kita bisa buat mengaktifkan tombol TBR cancel. Nah, di sini TBR cancel nanti akan merefresh semua text box jadi kosong. Kita copy saja ini TBR cancelnya, langsung kita isikan di dalam tombol TBR cancel ini. Ini untuk mengosongkan text code, dan ini untuk mengosongkan text name. Terus ini TBR editnya jadi true, dan data loadnya kembali ngeload seperti semula. Itu untuk cancel yang tiba-tiba nanti ketika di pertengahan edit kita gak jadi ngedit, kita klik tombol cancel saja, nanti akan kembali seperti semula. Selanjutnya ini kita akan menyimpan hasil editan. Hasil editan itu disimpan di tombol save. Jadi di sini jangan di copy semua. Ini sudah saya bold, sudah saya kasih bold pink ya. Yang ditambahkan di TBR save. Nah, contohnya di sini. Ini if TBR edit enable true, ini hanya untuk pengkondisian. Jika TBR edit tadi true, maka dia akan memberikan perintah query insert. Jika tidak, jika TBR editnya tadi dia false, dia akan memberikan perintahnya update. Nah, detailnya TBR edit enable true sama false dari mana? Itu dari sini tadi, dari event ini. Jika diklik cancel, TBR editnya jadi true. Tapi jika tidak cancel, berarti dia akan ngeklik TBR edit klik yang ada di sel mouse double click. Nah, ini yang ada di sel mouse double click, maka dia akan mengaktifkan TBR edit.enable-nya false. Nah, kalau TBR edit-nya false, dia akan mengeksekusi perintah update. Nah, kita tambahkan ya. Yang saya bold saja yang ditambahkan di TBR save, yang saya bold warna pink. Kita cari kode TBR save. Terus di bawah try con.open ini kita tambahkan if. Terus setelah itu kita tambahkan else sampai if. Di bawahnya SQL. Di bawahnya SQL ini ya, perintah ini berarti sampai sini. Terus setelah itu ini message box-nya juga sama, harus diberi opsi. Tambahkan if lagi. Di atasnya data baru tersimpan ya. Terus setelah itu tambahkan else, di bawahnya data baru tersimpan sampai TBR cancel. Nah, ini fungsinya nanti jika TBR edit enable true, maka dia akan mengaktifkan message box-nya data baru tersimpan. Tapi kalau enable-nya false, dia akan mengaktifkan message box-nya perubahan tersimpan. Kemudian dia akan mengeksekusi TBR cancel click atau mengembalikan ke kondisi yang semula, yaitu TBR editnya menjadi true. Kita cek lagi. Nah, oke, sudah. Kita coba eksekusi.
Nah, ini klik 2 kali ya. Klik 2 kali, masuk. Ini kita tambahkan anak-anak. Perubahan data tersimpan. Selain klik 2 kali, kita juga bisa pakai ini ya. Kita cancel dulu. Kita juga bisa pilih, klik 1 kali dan pilih tombol edit. Nah, ada 2 cara seperti itu untuk menampilkan data ke text box yang akan diedit. Ada 2 cara seperti itu. Nah, sampai sini. Oke, selanjutnya kita akan buat yang bagian delete. Nah, delete-nya tinggal kita ini kopas saja. Ini eventnya ada di menu delete. Kita kopas dulu. Nah, kita klik 2 kali tombol delete, terus paste. Jangan lupa ya, di sini ada if message box. Sebelum data di delete akan ada message box, yaitu yakin akan menghapus data ini. Nah, nanti kalau dikonfirmasi yes, maka nanti kalau dikonfirmasi no, akan dieksekusi exit sub-nya, tapi kalau yes akan dieksekusi perintah hapusnya. Ini ada my command untuk menyimpan perintah SQL, MySQL connection untuk membuka koneksi. Jangan lupa database-nya diganti VBNet. Terus try, terus open itu membuka koneksi. SQL delete ini untuk memberikan perintah SQL get the data ini untuk mengambil value yang ada di get data grid view. Kita ganti data grid view ya. Nah, dia mengambil value di sel 0 karena yang diambil value ketika kita menghapus data itu adalah primary key-nya. Jadi di sini dia mengambil primary key. Nah, delete from class where class code-nya itu diambil yang current cell-nya 0. Terus setelah itu connection-nya connection my command-nya diambil yang comment text-nya SQL, terus di-execute. Maka setelah di-execute datanya akan terhapus. Langsung dia mengaktifkan TBR cancel klik, artinya dia mengembalikan ke kondisi semula. Close untuk meng-close koneksi, catch my error untuk mengeluarkan error. Oke, kita coba. Kita pilih dulu. Setelah itu delete. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang terakhir untuk exit, langsung di klik 2 kali saja exitnya, langsung end sub. End gitu aja. Coba. Nah, sudah. Nah, kira-kira seperti itu untuk CRUD-nya. Di sini nanti akan ada ini form baru, database baru, form baru. Ini yang akan dijadikan ini ya, praktek videonya. Jadi kalau mengikuti perintah saya ini kan terlalu simpel ya. Ini sudah saya contohkan CRUD-nya. Nah, di sini silakan buat form baru. Formnya namanya barang, ada save, edit, delete, cancel, exit, sama seperti yang tadi. Ada kode, nama, kategori, harga, stok. Jadi nanti silakan buat tabel di database dengan nama barang, fieldnya kode, nama, kategori, harga, stok. Untuk kode, nama, kategori itu varchar. Untuk harga dan stok itu integer. Kategorinya ini memakai combo box. Combo boxnya mana? Nah, ini kita coba cek combo box yang ada di toolbox ya. Bentar deh. Combo box yang ada di toolbox. Nah, fungsi dari combo box itu agar nanti dia akan keluar. Nah, ini combo box ini ya. Ini pilihan. Ini nanti keluarnya dari database ya. Caranya tidak ada di modul, nanti bisa diikuti. Caranya ada di modul, nanti bisa diikuti. Nah, ini ada sama seperti yang sebelumnya. Ini boleh membuat project baru atau menambahkan form baru di project yang sama. Ada import MySQL data, import system data, ada dim connection. Terus ini form load, event form load seperti data load. Tapi di sini ada tambahan.
kalau ini belum ada apa coding yang saya contohkan ya. Ini coding yang saya contohkan, coding yang untuk kelas tabel kelas. Nanti silakan tugasnya ini dicari sendiri ya untuk menampilkan combo box dan menyimpan di tabel barang. Untuk coding CRUD-nya sudah saya berikan contoh, silakan nanti dieksplor sendiri. Sekian untuk praktikum saya, jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di forum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.